Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Baiti Maser, di channelnya Daily Wow Beauty. Yeay! Jangan lupa di subscribe ya. Dan kalau kalian suka nontonin channel ini, kalian harus like, terus kalian komen di bawah, dan tentunya kalian share ya ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ya, sharing pengalaman aku, kenapa aku bisa sampai terjun ke dunia YouTube. Kalau kalian nih yang suka banget ngikutin aku di channelnya Mom Biti, itu kan bisa dibilang termasuknya itu kan cepet ya. Belum ada 1 tahun itu udah monetisasi dan sekaligus udah silver play button. Jadi aku bersyukur banget sebelumnya. Yang dari dulu aku jujur pertama aku terjun ke dunia YouTube itu tuh kayak sama sekali nggak ngerti kalau ternyata di YouTube itu tuh ada monetisasi, terus ada kayak ngasilin duit, terus ada pokoknya ada penghasilannya gitu. Aku tuh nggak tahu. Jadi aku dulu tuh asal upload aja gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak tahu ya. Aku bener-bener nggak tahu lah. Aku taunya tuh dikasih tahu sama temennya kawan suami aku gitu. Untuk awal-awal kenapa di channel itu aku itu milih temanya tuh wanita ataupun temanya rumah tangga ataupun temanya tuh kayak agak sensitif gitu ya. Itu sebenarnya tuh channel itu aku buat itu kayak nggak sengaja ya. Jadi kayak dulu itu awal-awal kalau kalian bisa lihat itu kan kayak kayak menumpahkan curhat, pengalaman, sharing. Itu tuh kayak aku kan baru jadi ibu baru ya, baru lahiran. Tuh kayak aku tuh kayak mau ngabadiin momen aja gitu, kayak pengen sharing, pengen numpahin perasaannya dia. Pokoknya kalau kalian tuh nanti jadi ibu baru ya, baru lahiran itu kan pasti banyak sih orang-orang yang nyinyir, terutama emak-emak ataupun orang tua ataupun terutama emak-emak yang hobi nyinyir ataupun yang mindsetnya itu masih kuno banget gitu ya. Jadi kan kayak bertolak belakang sama kita yang mindsetnya tuh kayak udah zaman now gitu loh. Nah, jadi ceritanya dulu kan aku kan lahiran tuh sesar ya. Terus aku tuh kayak diomongin gitu, katanya kalau sesar nggak boleh gini, terus bayinya nggak boleh gini. Pokoknya itu banyak omong-omongan kayak gitu ya. Nah, terus kan aku mau curhat sama siapa gitu kan ya. Jadi aku iseng-iseng aja buat video dan terus aku upload di YouTube gitu kan. Itu kan kalau kalian perhatiin kan ada sih video aku yang tentang pengalaman aku operasi, terus kayak pengalaman nyusuin pakai puting sambung ya. Terus habis itu pengalaman yang kalau orang itu ngomong ini nih emak-emak ngomong kalau neneknya kecil ya tapi kok isinya banyak gitu kan. Entahlah apa ya orang entahlah apa, aku nggak ngerti, nggak tahu orang yang udah jadi emak-emak itu kok suka banget nyinyir. Aku nggak ngerti banget. Aku nggak ngerti banget ya cara pemikiran orang-orang tuh kayak gimana, aku nggak ngerti. Nah, aku waktu itu iseng-iseng aja karena kan itu merupakan hal baru bagi aku ya. Kayak ini kalau misalnya lahiran tuh harusnya makannya harus bening, tempe, pokoknya yang nggak boleh yang pedes-pedes, nggak boleh ada protein gitu. Jadi harus kayak tahu, tempe, berambang goreng, terus pokoknya yang bener-bener nggak ada proteinnya dan menurut aku tuh bener-bener nggak bergizi gitu loh. Jadi kan baiknya kan kalau operasi sesar itu kan harus minimal sehari itu makan telur 6, terus harus makan yang tinggi protein biar lukanya tuh cepat kering. Dan waktu itu aku tuh dinyinyirin, jadi kan aku iseng-iseng aja buat video kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian itu ngelihatnya tuh nggak dari thumbnail, terus kayak nggak dari judul, pokoknya kalau kalian tuh memahami isi di dalam video itu tuh sebenarnya berguna gitu. Sebenarnya itu tuh sharing gitu. Sebenarnya itu tuh sesuatu yang bakalnya nanti kalian rasain kalau misalnya kalian tuh belum jadi kayak aku gitu. Jadi tapi nggak apa-apa lah, it's okay kalau misalnya kalian tuh bilangnya ngumbar aib, terus bilangnya kayak unfaedah atau segala macam. Aku sih nggak apa-apa ya, persepsi orang tuh beda-beda. Karena menurut aku sendiri
pengalaman itu adalah guru terbaik bagi kita ya, karena tanpa pengalaman kita tuh nggak bisa jadi apa-apa di kemudian hari gitu. Jadi semakin orang itu banyak pengalamannya, semakin insya Allah nantinya tuh bakal sukses gitu, bakal ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari si pengalaman itu gitu. Jadi pengalaman tuh guru terbesar dalam hidup kita, jadi nggak boleh kita tuh ngeremehin pengalaman gitu. Kalau aku sih, aku orangnya tuh kayak apresiasi banget sama pengalaman-pengalaman orang gitu. Kalau aku dulu tuh nggak nyangka banget ya, sumpah nggak nyangka banget kalau subscribernya tuh bakal naik cepet, terus habis itu dan juga jam tayangnya tuh bakal cepet banget gitu. Jujur channelnya Mombiti itu dia dapat 1000 subscriber itu tuh kurang dari sebulan dapat, pokoknya kisaran 2 minggu kalau nggak salah dia dapat 1000 subscriber, 2 minggu lebih lah. Nah untuk jam tayangnya itu dapat 1 bulan lebih, 2 bulan kurang, pokoknya 1 bulan lebih lah. Jadi aku kalau apa sih namanya, persyaratan YouTube kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah waktu itu kan aku udah kepenuhin dulu subscriber ya, jadi tuh kayak nunggu dulu gitu. Tapi kan aku dulu kan nggak maksud gitu kalau ternyata di YouTube tuh ada kayak gitu. Jadi kemarin tuh aku kayak diajarin dulu sama temennya suami aku gitu, katanya tuh bisa menghasilkan tuh. Aku juga nggak nyangka banget ya ternyata bisa seantusias itu. Dan kata temennya suami aku, katanya ya wajar lah kamu kontennya sensitif gitu kan, ya wajar lah kontennya sensitif tuh banyak yang suka, wajar lah secara plus 62 katanya. Aku sih nggak, aku jujur lillahi ta'ala, aku tuh dulu buat channel itu tuh kayak mau sharing aja gitu, jadi nggak sampai berpikiran ke ke cari duit, ke sensasi, terus cari cari subscriber, cari jam tayang tuh enggak. Jadi tuh kayak cuman upload aja gitulah. Dan ternyata malah hasilnya itu kayak di luar dugaan banget. Jadi karena aku ngelihat kalau misalnya banyak yang suka, terus kayak subscriber sama jam tayangnya tuh kayak memungkinkan banget kan buat kedepannya gitu kan. Jadi oke lah, aku belajar buat pokoknya belajar nge-YouTube gitulah ya. Jadi dia diajarin, terus dikaitin AdSense segala macem lah itu. Nah baru deh aku istilahnya sampai sekarang itu aku tekunin ya, walaupun banyak yang menganggap unfaedah tuh aku nggak masalah sih ya. Terus banyak juga yang ngehujat kalau ngomong kayak gitu nggak boleh pakai hijab, terus hijabnya dilepas, sayang hijabnya, terus segala macem lah. Dan juga banyak orang-orang yang kayak ngasih dalil segala macem itu. Aku terima dengan lapang dada, aku terima dengan sisi positif aku. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian punya penilaian seperti itu sama aku. Semua orang itu bebas berpendapat ya, semua orang bebas berargumen, semua orang bebas mengomentari hidup orang lain. Tapi alangkah baiknya menggunakan tutur kata yang bagus, terus juga kayak ada adab-adabnya gitu loh kalau misalnya mau buat nasehatin orang itu secara baik gitu ya. Jadi aku nggak apa-apa, aku makasih banget buat kalian yang sampai saat ini tuh kayak sering ngehujat aku, terus yang bilangin aku segala macem ya. Aku jadi jadi buat introspeksi diri aku ke depannya lagi. Dan buat kalian yang misalnya ngomong kalau channel aku tuh kayak nggak pantas, nggak berfaedah segala macemnya, itu tolonglah di skip aja ataupun di unsubscribe. Terus bagi yang misalnya ngomong kalau ini kontennya jangan buat konten kayak gini dong, merusak generasi bangsa. Nah ini di mana letak aku merusaknya gitu ya kan? Karena menurut aku sex education itu penting banget gitu loh. Daripada si anak ini nyari sendiri di internet yang notabene segala macam bentuk informasi itu tuh kayak dibrek-brekin bebas, itu malah jauh lebih bahaya. Dan nanti ujungnya dia praktek sendiri gitu kan ya. Dan aku sih di sini nggak apa-apa ya kalau orang bilang kayak channelnya negatif, channelnya esek-esek segala macam lah, itu nggak apa-apa, itu penilaian kalian, penilaian kalian gitu. Jadi aku pribadi itu nggak apa-apa dinilai seperti itu, yang penting
apa sih namanya, jika itu ada baiknya bagi aku itu aku ambil, tapi kalau menurut aku itu nggak baik bagi aku ya aku lihat aja terus aku doain aja. Mungkin pemikirannya dia itu kayak masih belum terbuka gitu loh.